Bisa terus melayani saudara mulai dari awal hari ini, doa saya sampai dengan nanti seterusnya. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur untuk kasih dan setiamu, kami bersyukur untuk rahmatmu. Kami siapkan hati kami sebelum kami memulai hari ini. Kami mau mencari Tuhan di pagi hari ini. Berkati agar setiap kami yang mencari Tuhan menemukan Tuhan. Agar pulang dari tempat kami berangkat dari rumah kami, pulang ke tempat kami masing-masing. Kami melihat ada penyertaan Tuhan. Hari ini hari yang baik. Hari ini hari berkat, hari anugerah Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sama-sama kita akan belajar. Hari ini saya beri tema adalah kasih setia Tuhan di tengah sulitnya tantangan hidup. Kasih setia Tuhan di tengah sulitnya tantangan hidup. Hidup orang Kristen masa kini tidak pernah lepas dari tantangan. Bahkan seringkali semakin kita dekat sama Tuhan, seakan-akan kayak gelombang hidup tuh gak habis-habisnya. Kebutuhan ekonomi, tekanan dari orang di sekitar kita, bahkan perubahan zaman, kesehatan yang tidak menentu, membuat kita mudah khawatir. Membuat kita bahkan bekerja keras sekalipun masih membuat kita memikir kayaknya masih belum cukup. Tetapi firman Allah dalam Matius 6:34 berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kasih setia Tuhan tidak pernah usai. Alkitab tidak mengabaikan fakta bahwa hidup ini penuh tantangan. Tapi firman Tuhan juga menegaskan, dengar baik. Alkitab tidak mengabaikan fakta bahwa hidup ini penuh tantangan. Tetapi firman Tuhan menegaskan kasih setianya tidak pernah absen dalam hidup kita. Bahkan di saat terlemah, di saat tersulit, bahkan di setiap musim terberat, Tuhan tetap bekerja. Apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, Filipi 4, 6 dan ke-7 mengatakan demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat selanjutnya menjadi poin di pertama ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Salah satu cara Tuhan menyatakan kasih-Nya di tengah sulitnya tantangan hidup ini adalah dengan memberikan damai sejahtera. Orang-orang susah tidur di tengah masalah, tapi kita dengan penyertaan Tuhan, bahkan kita bisa kebablasan tidurnya. Orang-orang susah makan di tengah masalah, tapi kita dengan penyertaan Tuhan, kita bisa menikmati makanan. Sekalipun mungkin makanannya sekedar nasi, tempe, dan tahu. Tetapi kita bisa makannya enak. Bukan karena makanannya enak. Tapi karena hati kita penuh damai sejahtera. Alkitab bilang salah satu bukti bahwa ada kasih setia Tuhan di tengah sulitnya tantangan hidup. Ada damai sejahtera Tuhan. Bukti yang kedua kasih setia Tuhan. Mazmur 23 ayat yang keempat mengingatkan kita. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ini bukan janji bahwa hidup kita, ayat ini bukan janji bahwa hidup kita bebas dari masalah. Tapi ayat ini menjanjikan bahwa setiap tantangan dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tulis di kolom komentar, tantangan boleh ada, tapi Tuhan tidak pernah pergi. Tantangan datang dan pergi, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Iman Kristen menyatakan akan ada masa sukar. Tapi juga iman Kristen menjanjikan kasih Tuhan menyertai. Bahkan di saat tidak ada seorang pun di sisi kita, Tuhan menyertai. Yang ketiga, kasih setia Tuhan di tengah tantangan hidup ini. Alkitab mengatakan firman Allah, kita baca, Bapak Ibu,
Dalam Matius 6 ayat yang ke-26 ke-30 dikatakan Yesus meminta kita untuk memperhatikan burung di udara, bunga bakung di padang, makhluk yang tanpa tabungan Bapak Ibu, makhluk yang tanpa rencana cadangan, Tuhan pelihara. Saya suka pakai ilustrasi ini, saya nggak pernah menemukan ada burung yang terbang dan tiba-tiba burung itu jatuh dan kita tanya kenapa kamu jatuh, dan burung bilang pusing bro, belum makan seharian. Saya nggak pernah menemukan ada burung di pojokan tiang listrik, dia bengong, dan kalau kita tanya kenapa bengong bro, aduh stres, besok makan apa ya. Saya nggak pernah lihat burung Bapak Ibu yang mengalami yang namanya galau atau mental health. Kalau ditanya kenapa kamu mental health, aduh gila bro, kok takut gak dapat pasangan hidup. Tapi saya mau bilang sama saudara, burung aja yang gak punya tabungan, burung yang gak punya rencana cadangan, Tuhan pelihara. Bahkan Alkitab mengatakan bunga bakung, bahkan Salomo sebagai raja, dia mencapai puncak kejayaan kerajaan Israel. Dalam kemewahannya, kemegahannya kata Alkitab, tidak menyamai keindahan bunga bakung di padang. Tulis di kolom komentar, kalau burung Tuhan pelihara, lebih-lebih saya pasti dipelihara. Sakit kepala, pusing, telinga berdenging, sesak napas, itu tanda awal hipertensi, penyebab utama stroke dan serangan. Pelihara. Kalau kita mau jujur, kalau kita hitung pendapatan kita dengan pengeluaran kita di awal bulan, kita pasti mikir susah di akhir bulan. Tapi ketika kita melewati bulan itu, kita menemui bukan saja Tuhan mencukupkan, kadang-kadang ada sisanya, bahkan lebih. Siapa yang dulu ketika menghadapi yang namanya COVID-19, kita pikir gelap banget. Tapi udah beberapa tahun kita melewatinya. Tuhan memelihara hidup kita. Tuhan setia memelihara kita. Tulis di kolom komentar bilang Tuhan setia memelihara saya. Amin. Yang keempat, apa yang bisa kita pelajari? Kasih setia Tuhan di tengah sulitnya tantangan hidup ini. Mazmur 119 ayat yang ke-92 berkata, sekiranya Tauratmu itu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Kasih setia Tuhan di tengah sulitnya tantangan hidup ini adalah buktinya, firman-Nya yang menguatkan kita. Di tengah rasa takut, firman Tuhan memberikan perspektif yang baru. Di tengah masalah, di tengah narasi dunia, firman Tuhan memberikan narasi yang baru. Di tengah keadaan yang sukar, firman Tuhan memberikan kekuatan. Kasih setianya dinyatakan melalui janji-janji yang tidak pernah gagal. Bapak Ibu, firman Tuhan bukan sekedar bacaan rohani. Saya nggak pernah dengar orang baca mafia, matematika, fisika, kimia, dan setelah baca dia bilang, aduh saya ngalamin pertobatan. Tapi saya sering dengar orang ketika datang punya masalah, tapi ketika baca Alkitab dia bilang, aduh ada damai sejahtera, ada sukacita. Saya banyak menemukan negara diubahkan karena ada firman di sana. Keluarga diubahkan, karakter dibentuk. Orang-orang berbalik dari jalan mereka yang jahat. Ada harapan, ada sukacita yang baru ketika mereka merenungkan firman Allah. Dan yang kelima, yang terakhir, apa janji Tuhan di tengah masa sukar kita. Galatia 6 ayat yang kedua mengatakan untuk kita bertolong-tolongan menanggung beban satu sama yang lain. Kasih setia Tuhan dinyatakan dengan orang-orang percaya di sekitar kita. Saudara, hidup kita terasa berat kalau kita berjalan sendirian. Doa saya Tuhan mengirimkan saudara seiman untuk menolong saudara. Doa saya Tuhan mengirimkan saudara seiman untuk memberikan doa topangan. Doa saya ada support dari saudara seiman. Bahkan doa saya, komunitas iman saudara menemukan. Bagi saudara yang belum bergabung, saya bisa bergabung dengan komunitas di gereja ini, teman seperjalanan. Di sana ada pelukan, di sana ada pengertian, di sana ada support, ada doa-doa yang dinaikkan. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan masih bekerja. Sama-sama tulis di kolom komentar. Katakan saya tidak boleh khawatir. Tuhan masih bekerja. Amin. Tuhan masih
bekerja. Kekhawatiran tidak akan pernah menjadi solusi. Kekhawatiran justru mencuri damai sejahtera. Kekhawatiran membutakan mata kita dari pekerjaan Tuhan yang sedang berlangsung. Saat kita khawatir, kita sedang meragukan